Perkenalkan, nama saya David Muhammad Nadib, NPM 254143. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu merancang struktur organisasi. Di slide pertama itu ada kerangka struktur organisasi kami. Ada analisis penemuan, kumpulkan kebutuhan, pahami pemangku kepentingan, dan tentukan tujuan yang jelas untuk membangun fondasi organisasi yang kuat. Kedua, ada perencanaan desain, itu rancang hierarki, alur wewenang, dan tetapkan standar pembagian tugas yang jelas dan dapat diulang. Ketiga, ada implementasi. Terus yang keempat ada evaluasi dan optimasi, kumpulan umpan balik, analisis data, dan sempurnakan struktur bagian kelanjutan organisasi. Slide ketiga ada metrik kinerja organisasi, yaitu metrik utama menyelidiki aktivitas struktur organisasi yang telah dirancang, memberikan bukti nyata dampaknya terhadap efisiensi operasional dan keberhasilan menyeluruh. Pelacak yang ketat memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan perbaikan kelanjutan. Untuk tingkat penyelesaian tugas. 2. Ada skor kejelasan peran, mencerminkan sejauh mana anggota tim memahami tanggung jawab dan wewenang mereka. Pengurangan waktu koordinasi, mengukur peningkatan efisiensi dengan mengoptimalkan alur komunikasi antar divisi. Kepuasan pemangku kepentingan, yaitu mengukur tingkat kepuasan pihak internal dan eksternal terhadap hasil dan interaksi organisasi. Terus yang terakhir ada efisiensi tim, mengevaluasi pemanfaatan sumber daya yang efektif. Contohnya kayak waktu, anggaran, atau personel untuk mencapai tujuan. Slide selanjutnya ada jadwal implementasi struktur organisasi. Contohnya fase 1 itu fondasi, minggu 1 sampai minggu 2. Terus yang kedua ada fase 2, perencanaan minggu 3 sampai minggu 6, membangun kerangka hierarki dan pembagian divisi berdasarkan kebutuhan yang telah detailkan, termasuk penyusunan deskripsi peran dan jadwal pelaporan. Fase 3, penerapan. Terapkan struktur yang telah dirancang, pantau perkembangan secara seksama, dan lakukan penyusunan iteratif. Terus terakhir fase 4 ada finalisasi. Selesaikan semua komponen organisasi sampai hasilnya kepada pemangku kepentingan dan lakukan tinjauan menyeluruh. Proses ikhtisar alur desain organisasi. Proses terstruktur kami memastikan kejelasan efisiensi yang tak tertandingi, membimbing setiap insentif organisasi dari konsep hingga pelaksanaan yang berhasil. Kerangka kerja yang kokoh, menguatkan pemanfaatan sumber daya dan menyelaraskan hasil dengan tujuan strategis, inovasi, dan keberhasilan berkelanjutan. Contohnya ada rekrutmen, planning, execution, review, dan delivery. Di slide terakhir ada konteks memahami tentang perencanaan organisasi, mengantisipasi dan mengatasi potensi hambatan secara efektif sangat penting untuk organisasi. Contohnya standar kejelasan peran, menjaga konsistensi kebutuhan di semua tingkat sangat penting untuk tumpang tindih dan kerusakan reputasi. Kerangka kerja kami menekankan standar yang jelas, dapat diaudit, dan pemeriksaan kualitas berkelanjutan untuk memastikan setiap jabatan memenuhi standar tinggi. Terus kedua ada efisiensi koordinasi, menyeimbangkan kelengkapan dengan pengirim tempat waktu adalah tentang konstan analisis berlebihan manajemen tidak efisiensi menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya. Terus yang ketiga ada tujuan yang jelas, artinya memastikan semua pemangku kepentingan memahami tujuan dan hasil, mencegah upaya yang tidak selaras, dan perluas lingkup. Melalui komunikasi dan dokumentasi yang kuat, kerangka kerja kami menyelaraskan setiap anggota tim dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.